Selamat datang kembali di Castu Channel. Kita akan membahas hari ini khusus untuk membahas Unilever Indonesia Tbk. Kita akan membahas secara technical analysis khususnya. Saya mau membahas mau sampai kapan sih UNVR turun? Karena saat ini sudah mencapai harga 4 ribuan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe-nya karena satu subscribe sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa juga untuk klik likes-nya, karena satu likes juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Nah, bagi kalian yang mau minta request saham untuk saham yang mau dibahas secara khusus seperti UNVR ini, bisa kalian tulis di kolom komentar video ini saham apa yang ingin dibahas. Bisa tulis nama perusahaan atau bisa kalian tulis kode sahamnya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita mengenai Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di chart Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa dia ini cukup menukik seperti ini bentuknya. Oke, dia cukup turunnya itu seperti busur ya, turunnya itu cukup curam. Hingga saat ini dia sudah berada di harga Rp4.080. Perlu diketahui ini video dibuat tanggal 12 September 2021 dan juga ya saat ini harga UNVR ini sampai di harga Rp4.080. Sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu dulu bahwa warna merah ini adalah garis EMA 100 atau moving average exponential di 100, dan juga warna hijau merupakan EMA 150. Oke. Di bawah sini merupakan MACD. Ya, ini adalah MACD dan ini adalah chart dari UNVR. Apabila kita lihat di sini turunnya ini cukup curam ya dari sejak COVID ya di 8.500 ini. Waktu itu dia di tanggal 1 September 2020. Jadi sudah 1 tahun dia turun yang cukup curam. Ini adalah monthly ya untuk chartnya saat ini. Nah, di Maret 2020 saja dia sampai menyentuh hanya di level 5280 sekitar segitu. Tapi di tahun ini, tahun 2021 September, dia menyentuh harga 4.080. Mungkin sebagian dari kita itu nanya mau kemana sih sebetulnya UNVR, bottomnya itu di mana sih? Nah, memang tidak ada yang tahu bottomnya itu sampai di mana. Tapi kita bisa menganalisa saham ini secara teknikal. Oke, sebelumnya seperti biasa saya akan menggunakan Fibonacci. Saya akan menggunakan menarik Fibonacci dari saat dia IPO ya. Sampai kita akan tarik sampai di atas ini all time high-nya yaitu di level Rp11.720. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video juga mengenai UNVR. Saya itu pernah membahas bahwa mungkin saat itu dia cukup aman ya di harga level Fibonacci 618. Tetapi ternyata dia tembus. Dia tembus cukup jauh nih ya, Fibonacci 618 itu di garis kuning. Saya pindahkan garis kuningnya. Ternyata dia tembus cukup jauh hingga sekarang menyentuh harga di 4.080. Saya akan pindahkan garis kuning ini ke 4.960. Oke, kita akan ganti secara sebelum kita ganti kita lihat dulu nih trend line-nya. Oke, kita lihat dulu trend line di sini. Oke, bentuknya dia seperti ini untuk trend line-nya dia. Oke. Nah, untuk trend line yang kita lihat saat ini, saya akan panjangin ini, biarin aja. Oke. Untuk saat ini apabila kita lihat trend line-nya UNVR atau Unilever ini sudah
patahnya ini bukan lagi patah, kalau patah di atas, patah resistance ini, kalau dia patahnya seperti ini berarti pertanda bagus. Tapi kalau dia break support dari break support dari trendline, maka ini bukan pertanda bagus, karena supportnya aja yang bentuknya udah trendline bearish aja udah ditembus. Bahkan apabila kita lihat EMA 100, EMA 150 juga udah tembus. Sebenarnya mau kemana ini? Secara monthly kita bisa lihat bahwa Fibonacci yang tersisa saat ini hanya ada dua, yaitu Fibonacci di yang ini di harga 3150, di Fibonacci 786, dan juga Fibonacci paling bawah ini di harga 800-an. Di harga 800-an ini untuk harga waktu dia IPO. Nah, jadi saat ini support secara Fibonacci hanya sisa tinggal 2. Dia level 0,786 dan level paling bawah. Nah, apabila kita lihat di sini harga ini belum ada namanya rebound atau ada rejection dari bawah, jadi bandar masih terus jualan hingga harganya ini cukup menukik hingga menyentuh di harga 4080. Jadi apabila kita lihat saat ini, kemungkinan dia itu bisa bergerak hingga level 3150 rupiah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti yang kita lihat di sini, di level 786 ini maksud saya di level ini dia didukung oleh Fibonacci 786 atau 78,6% ya. Kalau kita lihat di sini juga dia di tahun berapa ini ya, kita akan coba cek. Oke, dari sini sampai sini. Oke, dia tahun tanggal 1 April 2010 sampai juga 1 November 2011. Jadi kurang lebih 1 tahun ya. Dia itu bergerak di daerah sini. Di daerah 3150. Jadi merupakan support harusnya ya. Harusnya ini merupakan support yang cukup kuat dari Unilever. Jadi kemungkinan Unilever apabila dia turun terus tidak ada rejection dari bawah, maka dia akan sampai di harga 3150. Dia akan bergerak turun terus sampai menyentuh harga 3150. Tapi sekali lagi saya akan ingatkan bahwa tidak ada yang tahu saham itu bottomnya sampai mana. Oke, tapi kita hanya di sini hanya menganalisa, dan analisa itu bisa salah. Oke, kita akan lihat lagi. Sekarang kita akan lihat secara daily. Oke, dilihat secara daily dia sebenarnya memiliki trend line. Nah, trend line-nya dia itu cukup kecil ya. Saya akan gambarkan di sini trend line-nya dia di sebelah sini. Dan saya akan buat garis bawahnya, trend line bawah support seperti ini. Nah, jadi saat ini dia itu menggunakan garis trendline yang ini. Saya akan memberikan warna lain agar bisa mempermudah. Saya akan memberikan warna biru. Warna biru di sini. Oke, jadi saat ini trendline yang berlaku bukan lagi trendline yang garis warna putih. Kenapa saya bilang bukan garis warna putih? Karena garis warna putih trendline-nya udah patah. Jadi saat ini dia sudah membentuk garis trendline yang baru, yaitu yang warna biru. Dia bergeraknya cukup reaktif ya di sini. Cukup bergerak reaktif. Setiap dia menyentuh dari resist atau support, dia kembali. Misalnya saat dia menyentuh support di sini, dia ada false break, lalu dia kembali ke atas. Menyentuh ada resist, dia turun naik, tetap hanya di garis sini-sini aja. Oke. Nah, dia sempat bergerak di daerah sini-sini aja. Setiap menyentuh garis warna biru, dia kembali turun. Dari atas dia turun, dari bawah dia naik. Jadi bergeraknya itu bearish atau downtrend. Nah, sebelumnya saya pernah membuat video ya
Waktu itu saya bikin di mana ya? Saya pernah bikin waktu itu monthly-nya saya bikin waktu itu di Fibonacci 618. Dulu saya pernah bikin video mengenai Unilever ini waktu masih di level 4960, masih belum tembus. Nah, di sebelah sini saya pernah bilang ini sudah pertanda bagus waktu itu saya bilang karena dia sudah mendekati garis dari warna waktu itu adalah garis breakout, garis warna biru ini. Tapi ternyata dia itu di reject lagi sama bandar hingga sama harganya itu sehingga dia kembali turun mengikuti bearish trend line sebelumnya. Jadi dia turun lagi karena kesentuh dari resist. Jadi ternyata dia batal breakout. Ya memang sebelumnya memang tidak ada breakout. Jadi apabila kita lihat di sini dia masih terus bergerak turun. Tidak tahu sampai kapan, tapi apabila kita lihat di sini kemungkinan dia sampai 3150. Nah, bagi yang mau beli Unilever, ini sebaiknya tahan dulu niatnya untuk membeli Unilever karena saat ini belum ada level yang bisa dikatakan aman karena posisinya saat ini masih jauh banget di bawah dari EMA 100, di bawah dari EMA 150, patah juga dari trendline bearish trendline yang warna putih, di bawah Fibonacci 618 di garis warna kuning ini Fibonacci 618. Jadi kalau mau beli Unilever sebaiknya saya disclaimer, sebaiknya kalian itu beli saat dia menyentuh dari garis Fibonacci 618 di level 4960 dan juga setelah dia breakout dari EMA 100 dan EMA 150. Dia harus breakout dari situ dulu karena kedua moving average exponential ini sangat amat sensitif bergeraknya. Bisa kita lihat juga di sini bahwa saat dia menyentuh dari Fibonacci ya, maksud saya dari EMA, dia bergerak kembali turun. Jadi resistance dari EMA ini cukup kuat. Jadi kalau kalian mau membeli dari EMA dari Unilever, kalian harus menunggu sampai dia benar-benar breakout dari beberapa garis yang saya sebutkan, yaitu garis warna biru, garis warna putih, garis warna kuning, dan EMA 100, EMA 150. Sehingga itu baru bisa dikatakan aman untuk kita bisa membeli Unilever ini. Nah, untuk bottomnya sendiri sekali lagi tidak ada yang tahu, kita hanya bisa menganalisa secara teknikal. Apabila kita lihat di sini sekali lagi saya katakan bahwa Fibonacci yang tersisa terdekat yaitu di 3150. Jadi kemungkinan besar dia akan bergerak hingga level 3150. Oke, sekian dulu dari saya mengenai Unilever Indonesia Tbk. Apabila kalian suka dengan konten saya untuk membuat saham-saham seperti ini, saham-saham yang terus bergerak turun mau kemana, saya membahas secara sendiri, bisa kalian klik likes-nya, bisa kalian juga komentar di bawah apa yang perlu ditingkatkan pada video ini. Dan juga kalian bisa request saham juga yang ingin saya bahas di video berikutnya mengenai saham-saham yang ingin dibahas secara tersendiri. Bisa ditulis di kolom komentar, saya akan buatkan videonya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar setiap saya upload video, kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.